Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu alat evaluasi yang bisa kita gunakan dalam penyusunan soal-soal, baik untuk dilakukan secara offline maupun secara online. Ya, aplikasi yang saya gunakan yaitu Wondershare Quiz Creator. Oke, saya langsung saja pada penggunaannya. Jadi setelah kita menginstal aplikasi Wondershare Quiz Creator di laptop kita, untuk aplikasinya bisa kita lihat di desktop, ada seperti ini ya, ada di desktop, atau kita lihat pada taskbarnya di sini ada Quiz Creator, kita tinggal klik. Oke, kita klik kembali yes, dan aplikasi atau programnya akan menampilkan gambar seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik create any quiz, artinya kita mau buat kuis yang baru ya. Oke, setelah kita klik maka tampilannya akan menampilkan seperti ini ya. Ini jendela tampilan Wondershare Quiz Creator. Kalau kita lihat tampilannya ini, di sini ada berapa menu ini? Ada 4, ada question, ada 5 ya. Ada question, ada quiz properties, ada player template, ada preview dan publish. Nah, untuk question sendiri atau bentuk soalnya ada beberapa, ini ada true false, ada multiple choice atau pilihan ganda. Yang ini true false artinya salah benar, ini pilihan ganda. Yang ketiga ini multiple response, artinya hampir sama dengan pilihan ganda, cuman dia bisa kita memilih lebih dari satu. Nah, ini mengisi tempat yang kosong atau biasa kita sebut dengan soal isian ya. Ini matching, memasangkan ya, dan yang lainnya juga semua ini jenis-jenis atau bentuk dari tipe soal yang ingin kita buat. Oke, selanjutnya ada juga quiz properties. Quiz properties ini adalah pengaturan dari quiz yang akan kita bentuk. Sedangkan ini template bisa kita ubah juga sesuai keinginan kita. Dan preview ini adalah jika kita mau lihat tampilan soal yang ingin kita buat sebelum kita publish, artinya sebelum kita nyatakan untuk benar-benar dicetak, bukan dicetaknya, dipublikasikan. Dan ini publish yaitu soal yang telah jadi kita ingin bentuk menjadi suatu soal yang kita inginkan. Oke, sekarang kita atur dulu quiz propertiesnya. Nah, di sini quiz propertiesnya bisa kita lihat ada beberapa submenu yang sebelah kiri ini. Ada informasi quiz information, ada setting quiz atau pengaturan quiz, ada quiz result atau hasil dari quiz, terus ada question setting atau pengaturan soal, dan yang lainnya. Oke, di sini quiz setting, quiz informationnya saya klik. Di sini kita tinggal isi quiz detailnya, judul kuisnya ya. Kebetulan di sini saya mau buat soal apa ya? Untuk penyediaan soal itu tergantung kita. Kita bisa buat soal UAS, UTS, atau bisa kita buat soal kuis. Nah, tergantung keinginan kita. Nah, sebelum kita buat soal, alangkah baiknya kita siapkan soal-soal yang ingin kita buat ya. Jadi pada saat kita mau ingin buat itu, kita siapkan terlebih dahulu soalnya. Soal dalam bentuk aplikasi kita siapkan memang soalnya ya. Soalnya saya siapkan memang, saya sudah siapkan di awal ya. Nah, ini soalnya, kebetulan saya mau uji kompetensi Pitagoras. Oke, berarti saya tuliskan di situ soal Pitagoras. Atau saya tulis soal
ulangan, soal kuis ya, soal kuis materi Pitagoras. Terus ada autor ini pembuat soal. Kita bisa tuliskan siapa pembuat soalnya, emailnya, ini company-nya bisa tulis sekolahnya ya. Sekolahnya misalkan kita tulis SMP ya, SMP dan seterusnya. Departemennya itu jurusannya kita tulis matematika. Oke, ini juga bisa kita tampilkan foto. Kalau mau tampilkan foto boleh, tinggal browse lalu kita cari foto yang ingin kita tampilkan ya. Bisa seperti ini. Kalau mau tampilkan foto, ini foto autor ya, artinya foto yang buat soal. Foto yang membuat soal, kita tinggal masukkan fotonya. Misalkan saya ambil fotonya itu foto merah saja. Oke, klik OK, selesai. Nah, kemudian ada introduction atau petunjuk untuk membuat soal. Kebetulan sini saya sudah ketik terlebih dahulu karena kalau kita sudah membuat soal-soal sebelumnya maka akan menampilkan pengaturan yang sebelumnya. Sehingga ini bisa kita buat soal dikerjakan. Pilih salah satu jawaban paling benar, tepat dan benar. Soal ini dikerjakan secara individu. Soal, untuk simpelnya saya buat 5 soal saja. Nah, waktu pengerjaan misalkan 10 menit. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita tinggal klik OK kalau mau menyelesaikan. Kalau kita masih melanjutkan untuk edit yang lain, kita bisa edit yang lain yaitu quiz setting. Di sini ada passing grade, yaitu passing grade yang ingin kita inginkan seperti apa, atau bisa kita tulis KKM-nya. Artinya batas minimal yang ingin dicapai oleh siswa itu nilai berapa. Di sini saya kasih nilai 70 ya. Terus di sini juga ada pengaturan time limit. Apakah soal yang kita buat ini kita mau kasih batasan dengan waktu atau tidak. Nah, misalkan saya kasih batasan waktu 10 menit, ya bisa kita tulis ya. Waktunya 10 menit. Oke, sekali lagi sesuai keinginan kita, bisa kita kasih waktu, bisa tidak ya. Oke, bisa juga kita random pertanyaan. Ini tinggal kita pilih juga. Ini juga bisa kita atur di sini apakah kita mau menampilkan jawaban setelah semua siswa telah mengerjakan nomor atau soal, atau kita mau ingin menampilkan jawaban setiap siswa mengerjakan satu soal. Itu sesuai keinginan kita ya. Di sini kita tinggal pilih ada 2 ya. Submit one question at time. Artinya kita mau selesaikan atau berikan jawaban soal itu setiap satu nomor siswa setelah menjawab soal ya. Sedangkan submit all at once, artinya kita mau memberikan jawaban dari soal itu setelah siswa mengerjakan semua. Oke, di sini ada answer submission, ada 2 ya. Ada submit one question at time, ada submit all at once. Jadi artinya di sini kalau kita pilih submit one question at time, kita memberikan jawaban yang dikerjakan oleh siswa itu setiap satu soal. Jadi setiap satu soal itu akan memberikan jawaban yang benar. Ya, setiap satu soal yang dikerjakan oleh siswa akan memperlihatkan jawaban yang benar seperti apa. Sedangkan kalau submit all at once ini akan menampilkan setelah siswa menjawab secara keseluruhan soal. Ya. Oke, jadi saya pilih di sini submit one question at time ya. Jadi setiap satu soal yang dikerjakan oleh siswa akan menampilkan jawaban benarnya. Oke, terus kita bisa lihat lagi quiz result. Nah, quiz result sini menunjukkan feedback. Jadi kalau tadi sudah kita tuliskan passing grade-nya 70, kalau dia mencapai nilai 70 maka kita akan menuliskan di situ selamat Anda lulus ya. Kalau
kita punya siswa belum berhasil, maka akan menampilkan maaf Anda gagal atau maaf Anda belum berhasil. Belajar lebih giat lagi. Oke, gini ya. Oke, terus ada question setting. Kita melangkah ke question setting, itu pengaturan pertanyaan atau pengaturan soal. Oke, di sini ada question properties. Kita bisa tuliskan untuk jawaban benar berapa skornya, sedangkan jawaban salah berapa skornya. Oke, karena tadi kita mau buat soal itu 5 soal saja. Jadi karena nilai maksimalnya itu 100, maka soal masing-masing soal kita kasih skor 20 ya. Oke, untuk fontnya bisa kita pilih, boleh, kita tinggal menyesuaikan nanti ya. Oke, ini kalau jawabannya benar maka kita tuliskan benar, kalau jawabannya salah bisa kita tuliskan salah ya. Kalau bahasa Inggris mau dibuat jadi bahasa Inggris boleh, atau digunakan kata yang lain boleh. Oke, yang terakhir others. Nah, ini others ini adalah di sini ada password protection. Jadi password ini digunakan untuk melindungi atau mengunci soal yang telah kita buat, sehingga siswa-siswa itu bisa mengerjakan ketika kita sudah berikan passwordnya ya. Ini biasanya kita gunakan pada saat misalkan kalau kita ulangan atau ujian berbasis komputer di sekolah, yang kemudian kita semua sudah siapkan peralatannya. Nah, ketika kita mau mengerjakan secara bersama-sama, jadi mereka tidak akan bisa mengerjakan terlebih dahulu karena belum kita berikan passwordnya. Tapi kalau kita tidak menguncinya, maka bisa saja ada siswa yang mengerjakan terlebih dahulu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita klik OK ya, klik OK. Kita sudah mengaturnya. Nah, sekarang kita akan buat soal ya. Soal yang kita buat itu cuma 2 jenis saja. Di sini saya kasih contoh saja yang multiple choice dengan fill in the blank atau pilihan ganda dengan isian ya. Oke, untuk pembuatan soalnya kita tinggal klik multiple choice, kita klik 2 kali, maka akan menampilkan seperti ini ya. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita tinggal buka soal kita. Kita buka soal yang telah kita sediakan. Nah, ini kemudian kita tinggal copy paste saja ya, tinggal copy paste. Nah, lalu kita kembali ke sini, copy paste ya. Oke, kita susun seperti ini, atau bagusnya kita kasih kecil saja ya, untuk memudahkan kita supaya lebih cepat. Oke, kita geser, kita geser. Oke. Kita tinggal copy paste. Begitupun jawabannya, jawaban dari pilihan-pilihan soal pilihan ini kita tinggal copy paste juga boleh. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Kita ketik juga boleh. 6,8,10, 5,12,13, dan 721 72126 ya. 72126. Oke, berikut ini yang bukan merupakan segitiga siku adalah segitiga yang berkurang. Oke, jadi jawabannya ini ya. Kita tulis 3,4,5, tapi copy paste juga boleh ya.
Oke, selanjutnya kita melangkah pada soal berikutnya. Tinggal klik new question ya. Jadi setelah kita memastikan soalnya sudah ada, pilihannya sudah ada, kita harus memilih salah satu jawaban yang benar ya, supaya kita bisa melangkah pada soal berikutnya. Oke, ya, akan menampilkan seperti tampilan kosong lagi seperti ini. Kemudian kita tinggal klik lagi, copy paste soal yang kita telah sediakan. Oke, pilih, saya klik dari dia, bisa dari belakang, 80, 54, itu ada 90, 108 ya. Segitiga siku-siku di C panjang AB 15, luasnya adalah 3, 4, 5. Berarti ini kunci jawabannya adalah 54 ya. Oke, kita lanjut lagi soal ketiga. Nah, ini gambar ya. Nah, gambar sama juga. Untuk gambar kita tinggal copy saja gambarnya, tinggal copy paste saja, bisa seperti ini. Pertama kita klik dulu soalnya, kita blok ya, blok soalnya, lalu kita paste di sini. Setelah itu kita copy gambar ya, kita copy gambarnya. Oke, kita tinggal copy gambarnya. Ini gambarnya ya. Oke, kita tinggal perkecil saja. Kita tinggal klik yang kotak-kotak hitamnya ya, supaya nanti gambarnya lebih bagus. Oke, mau diperbesar juga nggak apa-apa, perbesar saja ya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya 168, 84, 57, 56, 57, 56. Dan pertanyaannya kelilingnya ya, kelilingnya 7, 9 ya, 56 ya. Oke, kalau kita masih mau lanjut soal berikutnya, sama halnya yang seperti prosedur di awal, yaitu kita tinggal klik new question. Tapi kalau kita sudah mau akhiri untuk bentuk soal pilihan ganda, kita tinggal klik OK ya. Nah, sekarang saya contohkan untuk soal isian, sama halnya seperti multiple choice tadi. Kita klik yang bagian fill in the blank, klik 2 kali, akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita siapkan soal isian. Saya ambil saja soal pilihan ganda ya, tapi nanti saya akan susun dalam bentuk soal isian. Misal ini soalnya oke. Sebuah tangga panjangnya 2,5 meter dan bersandar pada tembok. Jika jarak kaki tangga dengan tembok 1,5 meter, maka tinggi tembok adalah titik-titik ya. Ini kita bisa tuliskan jawabannya. Nah, coba perhatikan di sini ada, ini bukan bentuknya banyak ya, ada seperti pilihan ganda A, B, C, D. Cuman di sini yang bentuk isian ini, di sini artinya bukan menampilkan bentuk pilihan ganda, tapi menampilkan jawaban yang bisa diterima setiap soal. Artinya
bisa saja kita tulis 2 karena jawabannya 2 ya. Jawaban dari soal ini adalah 2, bisa kita tuliskan 2, tapi ada kemungkinan siswa juga yang bisa menjawab seperti ini 2, tapi kita instruksikan saja di awal. Kalau kita menginstruksikan di awal, kasih petunjuk bahwa jawaban soal isian yang digunakan dalam soal adalah dalam bentuk angka, boleh seperti itu. Kalau kita sudah kasih petunjuk seperti itu, berarti tidak boleh lagi kita tulis jawaban yang lain ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada nomor 5 ya. Nomor 5 kita cari soalnya ya. Oke. Nah, kita ambil soal tentang ini ya. Oke, copy paste. Oke, sebidang tanah berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi tegaknya 60 dan 80. Setiap 4 meter persegi tanah akan ditanami bibit pohon jati. Jumlah bibit yang diperlukan adalah, oke, berarti di sini kita tinggal mencari luasnya ya. Luasnya itu oke, berarti di sini jawabannya 60 ya. Oke, kita tinggal tuliskan 60 lalu kita klik oke. Soal yang kita susun sudah 5 nomor seperti di awal tadi, kita susun hanya 5 nomor. Oke, selanjutnya kita coba cek, kita preview dulu ya bagaimana soal yang kita sudah buat. Oke, tampilan seperti ini, bisa kita tulis nama Farman ini 12031152 start. Oke, tampilannya gini ya. Oke, kita submit, kita memilih ya di 2026. Nah, perhatikan itu waktunya berjalan ya. Tadi kita sudah buat 10 menit berjalan. Oke, ini ya salah. Seperti saya katakan tadi, kita mau menampilkan soal benar salahnya setelah kita mengerjakan soal ya. Ini gambarnya kurang bagus ya, tapi nanti bisa kita cari gambar yang lain, nanti kita kasih petunjuk saja ya, cari gambar yang lebih bagus. Oke, tampilan soal pilihan gandanya seperti ini ya, soal isiannya maksudnya. Oke, ini 2 ini misalkan 15. Oke, salah. Oke, tampilan seperti itu ya. Maaf, Anda belum berhasil belajar lebih giat lagi. Oke, tadi masih ada beberapa soal yang misal kita mau edit, ternyata dari preview tadi masih ada yang kita mau tambahkan. Tinggal klik 2 kali pada soal, misalkan nomor 4 ini kita mau edit, klik 2 kali saja di sini. Nah, akan menampilkan kembali seperti ini. Kemudian kita mau edit, saya mau kasih mundur ke belakang sini, boleh, lalu klik OK ya. Itu juga nomor 5, saya mau edit, klik, saya kasih mundur ini, OK. Kalau sudah seperti ini, saya publish, kemudian akan menampilkan beberapa pilihan. Di sini ada publish cuma komputer untuk web. Ini nanti kemudian kita pakai untuk soal yang berbasis online, sedangkan yang digunakan untuk bentuk berbasis offline itu yaitu CDX ya. Kita klik CDX, kemudian kita isi judul kuisnya sama kayak tadi ya. Kemudian ada statistik, itu menunjukkan soalnya 5 nomor, terus skornya, total skornya 100 dan passing grade-nya 70. Oke, kita tinggal klik publish. Oke, akan menampilkan seperti ini. Selamat,
kuis Anda dipublish dengan sukses. Tinggal klik open the folder atau view the quiz. Kita klik view the quiz. Nah, di sini menampilkan langsung seperti ini ya, nama, name. Oke, langsung kita isi. Farman misalkan 12.0125. Oke, continue. Nah, ini ya. Tampilannya seperti ini. Total soal 5, skornya 100, passing grade-nya 70, waktunya 10 menit. Tinggal klik continue ya. Oke, di sini kita sudah mulai bisa kerjakan soal ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau kita mau pakai paspor, silakan tulis paspornya. Mungkin saya bisa kasih contoh singkat ya. Oke, bisa saya tutup. Saya mau pakaikan paspor. Kita klik ke properties lagi. Tulis properties under ini paspornya. Kalau saya tulis itu paspornya Oke, saya mau atur tambahan lagi. Misal tadi kita lihat untuk fontnya, bisa Anda atur fontnya yang mana. Saya gunakan ini saja ya, Times New Roman 20. Ini font simbolnya, jawabannya juga pakai Times New Roman 12 ya, amplitude on. Oke, sekarang coba kita publish ulang sama kayak tadi ya. CDX. Oke, sama kayak tadi, kita tinggal publish. Nah, di sini ada muncul the file has already exist, do you want to replace it? Artinya kita mau publish ini, tetapi ada file yang sama yang sudah pernah kita publish dengan judul yang sama pula. Nah, ini kita bisa replace saja ya, oke saja. Oke, 100% sama kayak tadi. Selamat sudah publish secara sukses. Oke, di sini ada paspornya ya. Bedanya dengan yang tanpa paspor tadi. Di sini di menu paspor, tinggal masukkan paspornya lalu klik OK. Oke, selesai penyusunan soal kita dengan bentuk soal secara offline. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang penyusunan soal berbasis online. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.